Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Iksan Haji dengan NIM 0101 titik 2201 titik 005 dengan kode unik 0101 titik 2201 titik 005 OM554I. Di sini saya akan membahas tentang ulumul Quran yang berkaitan dengan nuzulul Al-Quran, lalu ada asbab an-nuzul, lalu ada munasabah. Di sini saya akan mengulas kembali yang mana sudah saya dapatkan ilmu dari dosen yang tentang ulumul Al-Quran ini. Jadi ulumul Quran ini adalah seperti metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis teks Al-Quran. Ilmu ini sangat penting dan memahami untuk mempraktikkan ajaran Islam, karena Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam sampai saat ini. Nah, sejarahnya itu dapat ditelusuri ketika masa awal ya, masa Islam, di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW telah mencatat dan mempelajari Al-Quran dengan cara untuk sangat serius sistematis. Pada masa itu ilmu ini berkembang dan dipelajari secara lebih terperinci oleh para ulama Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Ghazali. Nah, pentingnya mempelajari tentang ilmu Quran ini adalah terlihat dari banyaknya penafsiran berbeda-beda gitu, sehingga ilmu ini membantu menghasilkan penafsiran yang benar dan sesuai dengan nas Al-Quran itu sendiri. Selain itu, ilmu ini juga membantu untuk memahami konteks dan keadaan sosial histori pada saat Al-Quran diturunkan, sehingga memungkinkan pengembangan ajaran Islam ya menjadi kontekstual dengan zaman sekarang. Secara keseluruhan, urgensi dari mempelajari ulumul Quran ini sangatlah penting dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan benar dan sesuai dengan konteks zaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ilmu ini mempelajari dan bersungguh-sungguh oleh setiap muslim yang ingin memahami menerapkan ajaran Islam secara benar. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang nuzul Al-Quran. Jadi nuzul Al-Quran ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang dianggap sebagai kitab suci bagi umat muslim. Nah, dari Lauhul Mahfuz, kitab ini gitu diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Nah, nuzul Al-Quran ini memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam, karena pada malam tersebut diyakini umat muslim dapat mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran dan melakukan ibadah lainnya. Selain itu, pada malam nuzul Al-Quran juga dipercaya terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam seperti peristiwa Hira dan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu poin selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Nah, yang berarti sebab itu adalah sebab, dan an-nuzul yang berarti penurunan. Jadi proses turunnya Al-Quran ini pasti ada sebab. Salah satunya pasti ada sebab kenapa turunnya ayat Al-Quran tersebut. Nah, dalam kasus ini mengetahui sebab an-nuzul dapat membantu memahami konteks dan makna ayat Al-Quran dengan baik, terutama jika ayat tersebut terkait dengan peristiwa sejarah atau keadaan sosial politik yang spesifik pada masa itu. Namun demikian, sebab an-nuzul bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam menafsirkan Al-Quran, karena interpretasinya yang benar juga harus mempertimbangkan konteks linguistik, gramatikal, dan teologis. Jadi asbabun nuzul ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang turunnya ketika adanya suatu kejadian, seperti dulu kejadian dalam peristiwa atau sejarah gitu, seperti Umar, yaitu sahabatnya Nabi. Dulu kejadian ketika sholat, di sana Umar sedang mabok gitu, meminum khamr. Jadi, dan itu pun ayat Quran itu belum turun gitu, larangan untuk meminum khamr itu. Ternyata ketika Umar menjadi imam ketika sedang keadaan mabuk,
Nah, di situ ayatnya itu melantur kemana-mana. Jadi turunlah di situ. Ketika terjadinya seperti itu, turunlah ayat yang disebut dengan asbabun nuzul, yang mana ayat itu berkenaan atau berkaitan dengan peristiwa tersebut, sehingga menjadi larangannya meminum khamar yang memabukkan itu menjadi haram. Nah, jadi asbabun nuzul itu kurang lebihnya seperti itu. Ada ayat yang berasbab atau menjadi sebab turunnya ayat itu seperti apa gitu. Lalu poin yang terakhir yang pernah saya pelajari di bangku kuliah yaitu tentang munasabah, yang mana munasabah ini dapat menafsirkan Al-Quran secara tepat dan benar. Contohnya salah satu prinsip dalam munasabah ulumul Quran adalah prinsip konteks sejarah. Prinsip ini mengharuskan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sejarah dan sosial di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Misalnya nih, ketika membaca ayat-ayat tentang perang dalam Al-Quran, kita harus memahami bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan dalam konteks peperangan dan masa itu, dan bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan pada masa kini. Selain itu, prinsip munasabah ini juga meliputi metode tafsir yang sesuai, seperti tafsir bil maksur, yaitu tafsir berdasarkan hadis dan riwayat, seperti tafsir berdasarkan petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, tafsir isyarah itu. Dengan menggunakan metode tafsir yang sesuai, kita dapat memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan lebih tepat dan akurat.